Perkenalkan, nama saya Tridepi Yulia Lala dengan NIM 2110417475. Saya dari kelas manajemen 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS perilaku organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku organisasi. Organisasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serba dampaknya terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Yang kedua, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudidayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Dan yang kelima adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah disiplin ilmu klasik yang mempelajari tentang perencanaan politik. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman manusia tentang bentuk dan sifat tindakan politik untuk mengembangkan alat teoritis untuk menafsirkan fenomena yang bermakna secara politik. Dan yang terakhir, sejarah. Sejarah adalah kejadian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Sejarah abad, hakikat, riwayat, tarik, tawarik, tambo, atau histori dapat diartikan. Soal yang ketiga, karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku sebagai individu dan organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur makna, sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah artinya instruksi yang berkaitan dengan instruksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi? Yang saya ketahui, teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kata-kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk digramet dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Soal kelima, yang pertama,
Jelaskan siapa pembicaranya. Pembicara dalam video tersebut adalah Eriko Muhammad Y. Yang kedua, apa topik yang dibicarakannya? Topik yang dibicarakan di sini adalah sikap dan hubungan sikap dengan perilaku. Jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Yang dibahas di sini adalah tentang sikap. Pertama-tama, sikap berasal dari bahasa Latin yang berarti aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Menurut Alford, sikap adalah sebagai kesiapan mental, yaitu sesuai proses yang berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek atau situasi. Selanjutnya, karakteristik sifat. Yayat Suharyat mengemukakan karakteristik sifat ada 5. Yang pertama, memiliki arah, artinya sikap selalu ke arah positif atau negatif. Yang kedua, intensitas, yang artinya kekuatan. Sifat seseorang belum tentu sama, walaupun diadakan situasi yang sama. Yang ketiga, keluasaan, artinya dalam suatu situasi belum tentu seseorang dapat merespon setiap hal yang terjadi. Yang keempat, konsistensi, artinya sikap yang respon sesuai. Yang kelima, spontanitas, artinya penyampaian sikap selalu spontan atau akan tetapi belum tentu juga respon langsung mengikuti. Ada pula komponen sifat. Yang pertama, kognitif, alektif, dan perilaku. Kognitif adalah penilaian terhadap objek, sedangkan afektif tentang perasaan individu terhadap objek atau subjek, dan perilaku yaitu suatu tindakan dengan keyakinan dan keinginan individu. Fungsi-fungsi sikap. Yang pertama, fungsi pengetahuan. Yang kedua, fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi harga diri. Yang keempat, fungsi pertahanan diri. Dan kelima, fungsi motivasi kesan. Selanjutnya, ada pembentukan sifat. Yang pertama, pengondisian klasik. Yang kedua, pengondisian instrumental. Yang ketiga, belajar melalui pengamatan. Dan keempat, perbandingan sosial. Ada pula perilaku. Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar Skinner. Perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Dan menurut Kurlevin, perilaku adalah fungsi karakteristik individu, motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan lain-lain, dan lingkungan. Ada 3 teori yang menjelaskan hubungan sikap dengan perilaku. Yang pertama, teori perilaku beralasan. Yang kedua, teori perilaku berencana. Dan yang ketiga, attitude. Yang pertama, teori perilaku beralasan. Azen mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan berdampak terbatas hanya pada 3 hal. Yang pertama, perilaku tidak banyak ditemukan oleh sikap umum, tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Yang kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap, tapi juga oleh norma-norma objektif, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Dan yang ketiga, perilaku terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu. Teori perilaku berencana berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini adalah pengembangan diri teori sebelumnya. Dalam teori ini, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dan yang terakhir, attitude. Hubungan sikap dan perilaku adalah spontan. Apabila kita dihadapkan pada sebuah kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara cepat, maka secara spontan sikap yang terdapat pada diri kita akan mengarah pada perilaku. Sikap yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap saling tolong-menolong, sikap toleransi,
sikap saling menghargai sesatu sama lain, dan sikap penilaian terhadap objek. Manfaat yang dapat kita peroleh dari video tersebut adalah cara kita bersikap dan berperilaku yang baik terhadap individu maupun kelompok, dan cara respon kita terhadap orang lain. Mengenai dua link video, pembicara video pertama adalah Dr. Nur Effendi SOS MSI. Pembicara video kedua adalah Amin dan Syarifah. Dan apa topik yang dibicarakan? Video pertama membicarakan tentang pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Video kedua membicarakan tentang perilaku individu dalam organisasi. Jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam kedua video tersebut. Video pertama menjelaskan tentang definisi perilaku organisasi. Organisasi sendiri terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan orang-orang yang berbeda dalam karakteristik. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi, dan kemudian mempublikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan merupakan kriteria yang seringkali digunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Berikut faktor-faktor yang dipengaruhi oleh OB adalah: pertama, produktivitas; kedua, kemangkiran; ketiga, turnover; keempat, keanggotaan dan kepuasan kerja; yang terakhir, organisasi. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kepuasan yang tidak dapat dipisahkan dari kepuasan akan kebutuhan individu sebagai suatu proses motivasi. Artinya adalah kebutuhan-kebutuhan individu yang belum terpuaskan akan menjadi motivasi bagi individu untuk bekerja lebih keras dan pada akhirnya akan dapat memenuhinya. Jika kebutuhannya sudah dipenuhi, maka kepuasan kerja akan muncul faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu bahwa kepuasan kerja seseorang karyawan akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menantang; kedua, ganjaran yang pantas; ketiga, kondisi kerja yang mendukung; keempat, rekan kerja yang mendukung; kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Video kedua menjelaskan tentang perbedaan perilaku individu yang dapat disebabkan oleh jumlah faktor penting, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Cara menyikapi adanya perilaku individu. Adanya introvert atau ekstrovert, kepribadian, dan referensi. Perbedaan perilaku organisasi. Penanggung jawab dan memanfaatkan perilaku organisasi. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara? Mungkin kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja, karena perilaku organisasi itu sangat penting apabila kita berada dalam sebuah dunia kerja. Karena jika perilaku kita baik dalam dunia kerja maupun dalam organisasi, maka kita akan merasa senang dalam bekerja ataupun dalam kelompok. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang Anda peroleh setelah menonton video tersebut. Manfaat yang dapat kita peroleh dari kedua video tersebut adalah bagaimana cara kita menghargai pekerjaan-pekerjaan yang ada dengan baik dalam organisasi maupun individu, dan mempelajari perbedaan. Ketujuh, jelaskan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan yang sama. Ditentukan dalam ikatan itu terdapat
seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Jelaskan pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu berinstruksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri sendiri atau setiap individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut kepribadian pemalu. Jelaskan pengertian sikap. Sikap adalah suatu ekspresi perasaan seseorang yang mengekspresikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Yang keempat, jelaskan pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Soal 8, bagaimana kesan dan pesan Anda selama mengikuti kuliah perilaku keorganisasian selama ini? Tugas-tugas apa yang sudah Anda kerjakan? Sebutkan dan jelaskan tugas-tugas yang Anda kerjakan. Kesannya, selama 1 semester mengikuti makul perilaku organisasi, saya sangat senang dikarenakan penjelasan dan materi yang diberikan oleh Bapak Adi Musalin cukup jelas. Pesannya, semoga kedepannya kita bisa belajar secara offline dan tidak melakukan presentasi melalui video secara online. Tugas-tugas yang saya kerjakan adalah tugas yang Bapak berikan. Yang pertama, tentang perilaku individu. Kedua, sikap dalam dunia kerja. Ketiga, resimen bab 2, kedudukan manusia dalam organisasi. Yang keempat, kepribadian, introvert, ekstrovert, saguni, dan melankolik. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Baiklah, sekian dari presentasi jawaban UTS saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.